Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Ibu, yaitu Bu Dwi Indah Kurniasih Wintolasari. Kalian bisa panggil dengan nama Bu Indah. Ya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar SMK Negeri 1 Depok, Yogyakarta. Ya. Ibu bangga kalian semuanya sekarang telah menjadi bagian dari keluarga besar kita, yaitu SMKN 1 Depok. Anak-anak, dalam materi MPLS ini Ibu akan menyampaikan materi tentang sekolah model. Tentang apa itu sekolah model? Baiklah, nanti kita akan saksikan tayangan berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Sekarang materi sekolah model dengan saya, yaitu Bu Dwi Indah Kurniasih Wintolasari, atau kalian bisa panggil dengan nama Bu Indah. Materi kita yaitu tentang sekolah model SMK Negeri 1 Depok, di mana sekolah kita itu ditunjuk menjadi sekolah model oleh LPMP atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta itu sejak tahun 2017. Jadi kita sudah memasuki tahun yang keempat di tahun 2020. Baiklah anak-anak, kita masuk ke tayangan selanjutnya. Model apa? Nah, model di sini yaitu sekolah model SPMI. Apa itu SPMI? Yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal. Adapun dasar sekolah model SPMI ini adalah berdasarkan Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun pengertian dari SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, itu merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Adapun definisi mutu, yaitu pertama, derajat keunggulan sesuatu atau seseorang. Nah, di sini adalah menyangkut tentang derajat keunggulan sekolah kita. Kemudian yang kedua, merupakan atribut pembeda atau karakteristik yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu, yaitu terkait dengan sekolah kita. Kemudian yang ketiga, yaitu semua karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi persyaratan dan harapan, yaitu sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan pelanggan, sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait, dan sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, sekolah yaitu mengacu kepada 8 SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Nah, ke-8 standar itu apa saja? Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kedua standar isi, ketiga standar proses, 4 standar penilaian, kelima standar PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan, keenam standar sarpras atau sarana prasarana, ketujuh standar pengelolaan, dan kedelapan standar pembiayaan. Nah, dengan SPMI ini kita lebih mengacu ke yang nomor 7, yaitu standar pengelolaan, yaitu sekolah dikelola berdasarkan memakai SPMI, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah. Baiklah anak-anak, kita masuk ke mutu, ya, tadi terkait dengan mutu. Nah ini kaitannya dengan kalian sebagai siswa, mutu yang bagaimana? Nah, ini menjaga mutu sebagai siswa. Yang pertama adalah plan, yaitu rencanakan belajar. Kemudian yang kedua do, atau kerjakan. Hambatan dan tantangan itu harus dihadapi, bukan dihindari. Kemudian cek, maksudnya setiap waktu-waktu tertentu dicek apakah tujuan tercapai. Yang keempat adalah action, yaitu membuat rencana perbaikan dan siklus berulang untuk mencapai perbaikan yang berkesinambungan.
Tentu saja ini semua adalah terkait dengan kalian sebagai seorang siswa. Plan yaitu rencanakan belajar. Yang pertama tadi membuat jadwal belajar ya. Nah, ini harus dipatuhi, ditepati, yaitu dengan dikerjakan. Jika terjadi hambatan atau tantangan, harus dihadapi, dicari solusinya. Kemudian dicek sewaktu-waktu apakah tujuan atau target-target yang sudah kalian tetapkan itu akan tercapai. Dan seandainya ada kendala, nah ini di action, kalian akan membuat rencana perbaikan. Dan itu dilakukan secara berulang menjadi sebuah siklus. Baiklah, Ibu akan masuk ke sekolah model SPMI, yaitu sekolah kita adalah sekolah model SPMI. Nah, maksudnya di sini sekolah yang mampu dan berkomitmen untuk menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Kemudian sekolah yang dapat menunjukkan terjadinya perubahan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan terukur setelah menerapkan penjaminan mutu. Berikutnya, mampu mengimbaskan penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah di sekitarnya, atau di sini adalah sekolah imbas. Kemudian memiliki karakter budaya mutu, kebersihan diri dan lingkungan, kualitas kerja dan sebagainya. Tujuan dan hasil pengembangan. Tujuannya yaitu sekolah menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, kemudian sekolah meningkatkan mutu sesuai standar nasional pendidikan yang ada 8 standar tadi yang sudah Ibu sampaikan di depan. Kemudian sekolah berbudaya mutu. Nah, hasilnya yaitu adanya percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, dan adanya pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain atau yang disebut sekolah imbas. Nah, di sini sebagai sekolah model tentu saja kita diwajibkan mempunyai program unggulan. Tujuannya apa? Yaitu yang pertama mengakomodasi potensi keunggulan sekolah, kemudian yang kedua mengakomodasi keunikan sekolah, dan yang ketiga sebagai lokomotif kemajuan sekolah. Nah, di sini ada 21 program unggulan yang bisa dipakai oleh sekolah model. Nah, sekolah model kita yaitu memakai program unggulan. Nah, yang ketiga yaitu Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Nah, penerapan kegiatan GLS yaitu pada pembiasaan membaca ya 2 minggu 1 kali, itu biasanya di sekolah kita tidak upacara, namun GLS di kelas ya. Yaitu membaca ya, buku-buku ya, bisa yang disiapkan oleh kelas, yaitu nanti ada pojok baca, di mana di pojok baca kelas itu sudah disiapkan oleh sekolah rak yang nanti kalian satu kelas mengisi rak buku itu. Nah, nanti pada saat kegiatan GLS ini bisa dibaca bersama-sama. Kemudian itu nanti direkap, dicatat. Yang pelaksananya biasanya itu nanti ketua kelas akan mengumpulkan kepada wali kelas. Di sekolah juga sudah ada gazebo ya di halaman, kemudian di samping timur perpustakaan. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan ya. Kemudian kegiatan GLS yang selanjutnya itu adalah lomba-lomba, yaitu ada lomba puisi, majalah dinding, cerpen, ya, membuat vlog dan lain-lain. Kegiatan selanjutnya itu ada gelar karya literasi siswa, ada tamu budaya dengan tokoh literasi ya. Kemudian kegiatan GLS yang selanjutnya adalah kunjungan literasi, baik ke panti jompo, perpustakaan keliling, dan lain-lain. Nah, ini adalah potret kegiatan GLS pada acara Purna Siswa kelas 12. Nah, foto ini diambil pada tahun 2018.
Nah, ini sebelumnya adalah diadakan lomba cipta dan baca puisi, kemudian hasil dari cipta puisi, nah ini akan dipajang pada saat acara purna siswa ya, mulai dari teras depan aula, kemudian ini mengelilingi aula, itu adalah semua hasil karya dari siswa-siswa SMK Negeri 1 Depok. Nah, ini akan tujuannya dipamerkan kepada orang tua siswa bahwa ini adalah salah satu contoh real atau contoh nyata dari terlaksananya program GLS. Demikian anak-anakku semua, materi tentang sekolah model sudah Ibu sampaikan. Semoga bisa menjadi wawasan bagi kalian semuanya, sehingga siap untuk bergabung di sekolah kita tercinta SMK Negeri 1 Depok Sleman, Yogyakarta.